Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak yang ada di Padepokan, Bapak Ibu yang saat ini sedang live dengan siaran kami dari Padepokan Patrap. Tadi sudah di opening oleh Pak Agung dan Pak Poyo dan beberapa informasi dari Pak Zen tentang perkembangan yayasan. Kita akan terus maju, ya, maju. Era kemerdekaan apa? Maju tak gentar, membela yang bayar. Itu kan lain, Pak. Maju tak gentar, membela yang benar. Kita maju tak gentar, menyebarkan sadar Allah. Berbagai aktivitas sudah kita lakukan. Apa yang Allah ilhamkan, kita eksekusi. Apa yang Allah perintahkan, kita berusaha untuk sami'na wa ata'na. Jadi kalau dibilang sekarang ini sudah periode Madinah gitu ya. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2017 periode Mekah. Kenapa? Saya belajar dari mulai Patrap sampai di Nafas itu tentang keimanan, lurus ke Allah, terus itu sampai. Baru setelah itu Allah memerintahkan untuk menyebarkan tentang 3T, tasbih, tahmid, takbir sebagai sikap hidup. Dan tahun 2018 ya, awal-awal itu tentang amanah. Nah, ini amanah, ini action. Jadi kita sudah mulai tampil. Baik, tampil kita bukan tampil seperti tampil di televisi. Kita tidak mencari tenar. Kita tidak mencari wow, itu enggak. Pokoknya apa yang Allah ilhamkan kita jalankan. Kita belajar di situ, istiqomah di situ. Ya, terus belajar ya, namanya belajar itu ya namanya belajar kan kadang-kadang ya ada gagalnya gitu ya. Tapi gagal pun itu termasuk pelajaran juga. Nah, kita sama-sama jamaah di Nafas, terutama kawan-kawan yang aktivis di Padepokan maupun di daerah-daerah, sama-sama untuk turut menyebarkan virus sadar Allah ini. Ya, baik. Tema kali ini adalah tentang memurnikan tauhid dengan sadar Allah. Jadi innama a'malu itu biniat. Perbuatan itu tergantung dari niat. Niat kita ini apa? Nah, di dalam latihan sibghah itu kita sudah tidak lagi menanyakan kepada Allah. Jadi yes gini gitu. Yes gini gitu. Dan kalau kita sadar Allah dan sudah begini itu pasti dituntun sama Allah. Kecuali kalau nggak ada sadar Allahnya, itu pasti bertanya-tanya, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Tapi kalau sudah Allah, sudah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diperintahkan, bukan engkau yang memanah Muhammad, tapi aku yang memanah. Ya sudah memanah gitu. Nggak usah pakai pertanyaan.
Tapi kan membunuh ya Allah. Nggak ada pertanyaan Nabi Muhammad begitu. Masa Nabi membunuh? Ya, nggak ada. Jadi kalau perintahnya membunuh, ya membunuh. Jadi di dalam revolusi Bugoy ini, wis ra ono apa-apa meneh. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Kecuali hanya apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Sholat ya sholat. Ning sawah ya ning sawah. Ke kantor ya ke kantor, gitu aja sudah. Terus serangan gua alasan. Ini perintah. Nah, kita tidak sembarang mengikuti perintah. Kadang kita bertanya, benar gak ini perintah Allah? Bagaimana cara kita mengecek kalau itu benar itu perintah Allah? Kalau nanti ada jamaah, sedikit-sedikit ini perintah Allah, tapi kalau ditanya, tandanya apa? Kamu diperintah Allah? Nggak tahu, nggak bisa menjawab. Amanahnya apa? Kalau kamu mengaku itu tanda dari Allah. Kalau itu tidak bisa dijawab, ATP tidak bisa dijawab, bohong. Berarti perintah itu salah. Misalnya, kenapa kamu ke Gumbang? Diperintah Allah, Pak. Tandanya apa? Ya pengen aja, Pak. Oh, enggak bisa. Enggak bisa begitu. Berarti kamu mengaku diperintah Allah itu bohong. Itu salah. Jadi kalau sudah ngomong diperintah Allah, itu perintahnya jelas, tandanya jelas, amanahnya jelas. Kenapa kamu pergi ke Gumbang, ke Padepokan? Tandanya apa? Tandanya, Pak, saya itu pengen belajar sadar Allah, Pak. Terus kemudian hati saya tuh kerenteknya pengen ke sini tuh besar. Wah, ya masuk. Amanahnya apa? Amanahnya itu saya itu kan hidup, Pak. Hidup itu saya diciptakan itu kemana lagi kalau nggak kembali kepada Allah. Nah, di Padepokan Gumbang itu pelajarannya adalah kembali kepada Allah. Nah, mantap. Berarti kamu betul-betul diperintah Allah untuk ke Gumbang, untuk ke Padepokan Patrap. Jadi tidak sembarangan. Seperti tiba-tiba ngeluyur. Saya mau pergi jalan kaki ke arah utara. Nah, tandanya apa? Ya nggak tahu, pokoknya ini ke utara. Lah, amanahnya apa? Yos, nggak ada, pokoknya ke utara. Orang-orang seperti itu biasanya error. Jadi jangan ditiru. Jadi setiap ada satu perbuatan itu kita belajar sadar Allah ini harus tahu perintahnya, harus ada tandanya, isyarahnya, harus ada amanahnya apa. Kenapa kamu pergi ke utara? Tandanya apa? Tandanya Indomaret di sana, Pak. Jelas, gitu kan? Loh, apa amanahnya? Anak saya, Pak, beli susu. Nah itu jelas, Pak, saya ke utara, gitu. Bukan main awang-awang, main terawang, main ini kemudian dapat bisikan gaib. Enggak. Itu yang pertama. Perintah itu pasti ada ATP-nya, itu yang pertama. Yang kedua, orang mendapat tanda, mendapat perintah, mendapat amanah, itu jelas. Kalau kita masih bertanya, apa iya ya? Itu berarti
bukan ilham dari Allah. Ya, jadi jelas gitu loh. Kalau saya kok dapat ini itu tandanya apa ya? Bukan. Tandanya apa ya Pak? Loh, kalau itu tanda dari Allah, pasti kamu jelas. Yang ketiga, bahwa sebuah perbuatan, kalau itu perintah Allah, ada tandanya Allah, ada amanahnya Allah, itu pasti untuk menyelesaikan suatu tugas, menyelesaikan satu problem. Jadi ilham, tanda itu karena ada satu tugas yang harus kita lakukan. Misalnya, saya gimana ini, misalnya Pak ya, apa itu namanya Pak? Makanan itu apa namanya apa itu? Yang hitam itu apa? Coklat itu apa? Apa? Getuk goreng. Ya kan? Getuk goreng. Ini bagaimana getuk goreng itu kalau digoreng rasanya bisa crispy. Sebab orang-orang itu sukanya crispy. Getuk goreng crispy kan angel, Pak. Nah, tapi itu yang disukai oleh orang-orang, Pak. Nah, kemudian Allah memberi ilham. Kasih ilham, kasih tanda, kasih perintah jelas. Oh, harus saya tambahi dengan ini misalnya. Saya tambahi dengan minyak ini, saya tambahi dengan ini. Oh, ya udah. Nah, itu tandanya jelas. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Allah memberikan ilham seperti ini. Loh, kenapa kok Allah memberikan ilham seperti ini? Karena saya ingin melayani, karena amanahnya adalah pelanggan saya yang ingin getuk crispy. Nah, baik, itu salah satu jawab Ibu. Baik. Jadi mari kita luruskan tauhid kita dengan menjalankan amanah-amanah Allah. Kita luruskan lagi, jangan sampai kita dibisiki hal-hal yang tidak jelas. Kalau tidak jelas, tinggalkan. Rasulullah mengingatkan, kalau ragu-ragu, tinggalkan. Jadi ragu-ragu itu tinggalkan. Ini apa ya tandanya? Tinggalkan. Ini apa ya? Kok DNA kok begini apa ya? Pas digagas, lurus saja Allah terus. Gitu ya. Jadi nanti akan ada satu bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan itu sengaja dibuat oleh Allah, di mana bisikan itu berasal dari jin dan berasal dari jin dan manusia. Itu di surat Al-An'am ayat 113 kalau nggak salah. Itu sengaja dibuat oleh Allah untuk menguji seberapa kuat keimanan seseorang. Maka jika kita menemui hal-hal yang ingin membelokkan kita dari Allah, di situ disebutkan dengan kata-kata indah tapi menipu. Ya. Kata-kata indah tapi menipu itu misalnya apa? Allah ibadah itu tujuannya bukan ke Allah. Itu kata-kata indah yang menipu. Jadi dia ibadah itu bukan karena Allah, tapi karena surga, karena pahala, karena rezeki, karena ingin selamat, karena lain-lain selain Allah. Itu kata-kata indah yang menipu. Kita dibelokkan setan. Terus gimana Pak? Kan banyak hadis yang menyebutkan tentang kalau kamu sholat duha dapat rezeki lancar. Iya. Hadis itu kalau kita cermati bahwa rezeki itu bukan tujuan daripada sholat duha. Bukan tujuan dari sholat duha. Kemudian apa lagi? Sholawat tujuannya adalah tidak untuk biar selamat. Tidak.
Sholawat tujuannya adalah karena Allah. Sholawat adalah tujuannya adalah karena Allah. Dibelokkan itu kita harus betul-betul lurus ke Allah. Maka ini namanya memurnikan tauhid. Betul-betul ini harus murni, betul-betul. Kalau enggak, bisa salah jalan. Jadi, imbalan, tapi menjadi tujuan. Ini sudah salah nggak? Mas, kesini mas. Nanti kalau kamu kesini, saya kasih geduk goreng. Wah, aku tak kesana ah. Untuk apa? Nyari geduk goreng. Apa ya gitu? Kan enggak loh. Kenapa kamu kesini? Karena Pak Setio memanggil saya. Oh ya. Kalau begitu, nih ambil geduk gorengnya. Kan gitu Pak. Kalau tiba-tiba kesini, ngapain kamu kesini? Cari geduk goreng Pak. Ya ono, ini tak tigake. Itulah kadang-kadang kita sudah sholat duha, kenapa rezeki tetap seret? Karena sholat duha kita hanya untuk mencari rezeki, bukan karena Allah. Mari kita luruskan tauhid kita, jangan sampai kita tertipu oleh kata-kata indah seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ya, kata-kata indah ini menipu, betul-betul menipu. Karena apa? Setan membelokkan yang namanya imbalan dari Allah dijadikan tujuan. Surga dijadikan tujuan. Selamat dijadikan tujuan. Kalau selamat dijadikan tujuan, pasti tidak selamat. Kalau pahala dijadikan tujuan, pasti nggak dapat pahala. Kalau surga jadi tujuan, pasti nggak dapat surga. Hai, Ibu. Jadi itu kemurnian tauhid kita. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu ke jalan yang lurus, tidak bengkok-bengkok. 73 golongan yang selamat hanya satu, yaitu golongan orang yang lurus ke Allah. Jadi, golongan itu bukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan golongan Syiah, bukan golongan aliran-aliran tertentu atau organisasi tertentu, itu bukan. Tapi yang selamat di sini adalah orang-orang yang lurus ke Allah. Ahlussunnah wal Jamaah mana yang selamat? Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus ke Allah. Nah, itu masuk surga. Atau yang akan selamat. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak lurus ke Allah, dia menduakan Allah dengan jin, menduakan Allah dengan dunia, Allah menduakan Allah dengan hal-hal lain. Ya, itu Ahlussunnah yang tidak lurus ke Allah. Jadi kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah yang bagaimana dulu, tidak semua Ahlussunnah wal Jamaah itu selamat. Yang selamat adalah yang lurus ke Allah. Apapun golongan kita, apapun aliran kita, yang penting adalah lurus ke Allah, tauhidnya murni. Insya Allah, Allah akan memberikan tuntunan kepada kita ke jalan yang Allah kehendaki. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Bapak Ibu, setiap malam Jumat kita akan belajar untuk meluruskan diri kita ke Allah melalui metode namanya zikir nafas. Jadi ini metode yang penting bukan metodenya, tapi yang penting adalah lurusnya jiwa kita ke Allah. Ya, Bapak Ibu bisa memakai metode yang lain, metode sedekah, metode sholat, terserah. Semuanya asal sesuai dengan syariat itu betul. Yang penting jiwanya lurus ke Allah. Pada malam hari ini kita akan melatih diri kita dengan jiwa yang lurus ke Allah, yaitu melalui metode zikir nafas yang akan saya pandu dari Padepokan Patrap di Solo. Semoga Bapak Ibu yang online mengikuti video YouTube saya bisa mengikuti dengan
mudah mengikuti instruksi yang saya berikan untuk sama-sama kita belajar menuju kepada Allah. Baik, silahkan semuanya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan boleh dengan duduk timbuh, ya, atau dengan bersila, atau dengan bersandar, ya, terserah posisinya yang nyaman yang mana. Kalau saya duduk timbuh karena kalau bersila punggung saya nggak kuat. Kuatnya kalau pakai duduk timbuh. Baik. Bapak Ibu, tidak ada tujuan lain ketika berzikir. Tujuan kita hanya ke Allah. Niatkan dalam diri kita lurus ke Allah. Niatkan untuk belajar menyadari Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan berlatih zikir nafas 1 sampai 4, kemudian sibghah. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, jadikan diri kita ini yang menyadari kita menjadi sosok yang menyadari nafas, nafas masuk, nafas keluar, kita sadari. Baik, mari kesadaran kita perluas, yaitu menyadari tubuh. Dari nafas, kita menyadari tubuh kita. Kepala sampai kaki kita sadari. Kemudian kita coba untuk menyadari
sekitar kita, sekeliling kita. Kesadaran kita menyadari ruangan dan diri kita juga, tubuh kita juga, karena tubuh kita ini juga berada di ruangan. Jadi kita menyadari tubuh kita dan ruangan. Baik. Bapak Ibu tidak perlu risau dengan pikiran yang kemana-mana. Bapak Ibu tidak perlu menghilangkan pikiran itu. Tidak perlu risau. Biarkan pikiran Bapak Ibu bekerja. Abaikan saja. Yang penting Bapak Ibu adalah menyadari pikiran itu. Menyadari bahwa Bapak Ibu sedang berpikir tentang sesuatu tanpa terlibat di dalam pikiran itu. Sekarang Bapak Ibu, kita sadari alam semesta ciptaan Allah, alam tak terbatas ciptaan Allah, termasuk tubuh kita, mikrokosmos. Kita menyadari makrokosmos, yang di dalamnya ada tubuh kita juga. Baik. Sekarang Bapak Ibu, mari kita sadari yang ada di sebalik alam semesta. Kita menyadari Allah yang menciptakan, menggerakkan, meliputi. Setelah kita menyadari Allah yang menciptakan, mari kita sebut namanya di setiap nafas kita. Nafas masuk, Allah. Nafas keluar, Allah. Allah. Setiap nafas keluar dalam hati berzikir Allah.
Baik, Bapak Ibu, ketika mendekat ke Allah, ketika Allah pasrah, ketika mendekat, jangan turun, tapi berserah di wilayah itu, pasrah Allah. Kemudian dari situ naik lagi, mendekat lagi, lebih dekat lagi, berhenti di situ, Allah, pasrah di wilayah itu. Naik lagi, berserah, mendekat lagi, lebih dekat lagi, berhenti di situ, pasrah, sambil nafas keluar, Allah. Allah. Ketika Allah pasrah sampai betul-betul tidak ada yang dipasrahkan lagi sampai nol. Nah, Bapak Ibu, ketika nol, isi afirmasi yaitu nafi isbat. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Keyakinan kita yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Yang ada kekuatan Allah. Allah. Yang ada hanya Allah. Ketika Allah, yang adanya kekuatan Allah. Allah tidak berupa apa-apa, Bapak Ibu. Dan kekuatan Allah juga tidak berupa apa-apa. Kalau masih berupa apa-apa, itu bukan Allah dan bukan kekuatan Allah. Masuklah Bapak Ibu kepada yang bukan apa-apa. Karena yang bukan apa-apa itu ada Allah dan kekuatan Allah. Zero to hero. Dengan ketiadaan ini kita memasuki Allah yang tidak berupa apa-apa dan Allah yang kekuatannya itu tidak berupa apa-apa, kita masuk ke dalam keadaan tidak berupa apa-apa. Kemudian kita masuk ke dalam kekuatan Allah yang tidak berupa apa-apa. Sibghah. Kita celupkan diri kita masuk ke alam sibghah. Kita masuk dalam kekuatan Allah yang kekuatannya tidak berupa apa-apa. Kita bergerak dengan kekuatan yang tidak serupa dengan kekuatan apapun.
kita hanya seperti tercelup di dalam sebuah lautan dan kekuatan lautan itu tidak berupa air, kekuatan lautan bukan berupa gelombang. Disinilah setelah ini Bapak Ibu, kita belajar sibghoh. Keadaan ini kita gunakan untuk menjalankan 3T dan ATP. Sudah tidak ada dialog lagi, adanya hanya mengikut dan mengikut. Baik Bapak Ibu, saya akan mengakhiri siaran live ini. Silakan Bapak Ibu lanjutkan. Pikir nafasnya. Sampai selesai, sampai Bapak Ibu di rumah merasa puas dengan celupan Allah, dengan sibghatullah,